Lo tahu kan, waktu bisa menghasilkan uang, dan uang bisa beli waktu? Kedua hal ini ngaruh banget ke setiap bagian hidup lo, jadi nguasain keduanya itu kunci buat sukses. Lo harus bisa pilih waktu lo mau dipakai buat apa. Lo juga harus merasa aman dan nyaman dengan uang yang lo punya. Kita hidup di sistem yang sebenarnya lo bisa banget menguasai waktu dan uang, tapi cuma kalau lo ngerti aturan mainnya. Pahami aturan mainnya, dan lo bakal masuk ke dalam daftar orang-orang yang sukses. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Yang pertama, pahami loop antara waktu dan kekayaan. Loop waktu dan kekayaan itu hal yang sederhana. Lo pakai waktu lo buat menghasilkan uang, terus lo investasikan uang itu buat menciptakan lebih banyak waktu. Ini kayak siklus yang terus berputar dan sumber daya lo akan nambah terus seiring waktu. Warren Buffett menjelaskan dengan sangat tepat. Orang kaya itu investasi di waktu, orang miskin investasi di uang. Orang kaya nggak cuma mikirin cara menghasilkan uang, tapi juga mikirin gimana cara mereka pakai waktu dan gimana waktu itu bisa menghasilkan nilai yang bertahan lama. Mereka pakai waktu buat bangun sistem yang terus menghasilkan kekayaan, lalu mereka reinvestasikan kekayaan itu buat beli kembali waktu mereka. Orang miskin, di sisi lain, sering fokusnya lebih ke habisin uang daripada investasi, yang bikin mereka terjebak dalam siklus kerja keras buat tiap rupiah yang mereka dapetin. Lo mesti bisa mengubah waktu jadi uang, dan uang jadi waktu. Berikutnya, jangan terjebak sama masa kini. Kalau lo cuma terfokus sama masa kini, lo bakal ngorbanin potensi penghasilan lo di masa depan. Ada 3 cara utama yang bikin orang kebanyakan terjebak di keadaan mereka sekarang. Pertama, mereka selalu cari kenyamanan instan. Kedua, mereka senang banget dengan kesenangan jangka pendek. Ketiga, mereka terus-terusan berusaha mencari stabilitas. Kita terjebak sama 3 hal ini karena kita salah kaprah, menganggap hal-hal ini lebih penting dari yang sebenarnya. Lo bakal baik-baik aja kok kalau cuma ngerasain sedikit ketidaknyamanan. Lo bakal bertahan dengan mengorbankan kenikmatan sesaat demi keuntungan jangka panjang. Dan kalau lo lagi ngerasa sedikit nggak stabil, tenang aja, lo pasti bakal nemuin pijakan lagi nanti. Ingat waktu dan uang yang lo saat ini tuh terbatas. Jangan sampai lo kayak lagi ada di roda hamster terus-terusan, alias cuma jalan di tempat gak kemana-mana. Jadi, lo harus mulai melepaskan diri dari berusaha bikin masa kini yang kayaknya berasa nyaman, dan biasakan diri lo buat menghadapi sedikit ketidaknyamanan dalam berusaha untuk masa depan. Kenyamanan masa kini gak boleh lebih penting daripada hasil keuntungan jangka panjang untuk masa depan lo. Berikutnya, pahami lag effect. Hasil dari usaha lo mungkin gak bakal muncul secara langsung. Biasanya akan butuh waktu untuk membuahkan hasil. Masalahnya, kebanyakan orang pasti ngarepin hasil yang cepat kelihatan kan? Dan kalau hasil itu gak datang segera, kebanyakan langsung nyerah terlalu cepat. Memahami lag effect ini akan ngebantu lo buat ngerti kalau tindakan yang lo ambil hari ini, meskipun kelihatan kecil, bakal jadi dasar yang kuat buat pertumbuhan yang eksponensial di masa depan. Kalau lo paham lag effect, lo bakal berhenti ngarepin hasil instan dan mulai fokus ke hal yang benar-benar penting, dampak jangka panjang dari pilihan-pilihan lo. Mindset ini bakal ngebantu lo buat nggak nyerah terlalu cepat. Sedikit usaha, yang dilakukan secara konsisten, bisa ngasih hasil yang jauh lebih besar daripada yang lo bayangin. Kebanyakan orang nggak paham ini, dan akhirnya malah ngehancurin diri sendiri. Mereka nyerah hanya karena belum bisa lihat progresnya. Berikutnya, opportunity cost. David Allen, penulis buku populer Getting Things Done, bilang kalau lo bisa melakukan apa aja, tapi nggak semuanya bisa lo lakukan sekaligus, lo mesti pilih. Lo harus bisa fokuskan sumber daya lo ke hal-hal yang bakal ngasih hasil terbaik. Dan tentu aja setiap pilihan yang lo buat pasti ada harganya. Dengan pakai kacamata opportunity cost, ini bakal ngebantu lo buat ngeliat kalau setiap pilihan yang lo ambil itu sebenarnya ngebebanin kesempatan lainnya. Ini kayak waktu, uang, atau energi yang lo habiskan buat satu hal, yang karenanya lo gak bisa pakai buat hal lainnya, yang mungkin aja bisa jadi lebih baik. Ini harga yang gak kelihatan dari setiap keputusan yang diambil. Kalau lo habisin waktu buat hal yang gak penting, lo bakal kehilangan kesempatan buat ngembangin skill dan potensi penghasilan lo. Pakai kacamata opportunity cost ini buat ngerubah cara mengelola waktu dan uang setiap kali lo ambil keputusan. Lo bakal lebih berhati-hati dan gak gampang buang waktu atau uang. Karena lo ngerti banget apa yang akan jadi konsekuensinya.
Berikutnya, paradoks kebebasan. Dunia ini dipenuhi dengan banyak pilihan kan? Dan semuanya akan menyedot waktu dan uang lo. Sumber daya lo bakal diserap oleh pilihan yang lo buat. Tapi gak cuma itu, waktu dan uang lo bakal terkuras kalau lo cuma kelamaan mikir doang. Kelamaan merenungin pilihan yang lo pengen ambil. Kebanyakan pilihan malah bikin lo jadi kebingungan. Jadi, batasi pilihan lo harus pilih gak lebih dari apa yang lo butuhin. Atau lo bisa cari ahli buat bantu lo ambil keputusan. Misalnya, wedding planner pilih beberapa pilihan tempat buat lo berdasarkan apa yang lo mau. Begitu juga agen perjalanan atau penasihat keuangan. Ada banyak di luar sana ahli yang bisa lo pakai untuk memutuskan hal-hal yang kalau lo sendirian akan bingung memutuskan. Dan tentu saja ini akan mengurangi resiko dan menaikkan potensi manfaat yang akan lo dapetin. Berikutnya, keinginan versus pandangan masyarakat. Ini udah kayak pertarungan aja. Masyarakat sering banget ngasih tahu gimana lo harus pakai waktu dan uang lo. Mereka menggiring lo buat ngikutin tren, beli barang yang gak lo butuhin, dan hidup sesuai dengan standar orang lain. Dan kalau lo biarin pandangan masyarakat yang ngatur pilihan lo cuma bakal sia-siain sumber daya yang lo punya buat hal-hal yang gak penting. Lo harus berani nolak tekanan itu, oke? Ambil keputusan berdasarkan apa yang lo hargai, bukan karena apa yang orang lain pikir lo harus lakuin. Masyarakat bakal cenderung buat narik lo masuk ke kerumunan mereka, tapi cuma lo yang tahu apa yang terbaik buat diri sendiri. Lo tahu Agnes Monica? Banyak orang yang awalnya ragu sama keputusannya buat terjun ke industri musik internasional. Kalau dia ngikutin pakem yang ada, paling-paling dia cuma akan jadi artis lokalan aja kayak mantan artis cilik lainnya di tanah air. Tapi Agnes tetap teguh dengan pilihannya buat berkembang di luar negeri, meskipun banyak tantangan dan kritik. Dia nggak peduli dengan pandangan orang lain tentang bagaimana seharusnya dia berkarir. Jadi, kalau lo tetap konsisten pada visi lo sendiri, lo bisa bikin perubahan besar dan bisa sukses di atas rata-rata orang kebanyakan. Berikutnya, pekerjaan sampingan itu membebaskan, bukan membatasi. Banyak orang bilang, gak ada orang yang seharusnya kerja 2 pekerjaan cuma buat bertahan hidup. Ini ada benarnya sih, tapi sebenarnya ide punya 2 pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu, manusia itu multi-skill, dan sudah mengerjakan banyak hal. Dulu, kebanyakan orang punya sumber pendapatan tambahan. Memang gak formal sih, tapi cukup buat nambahin penghasilan. Kerja part-time ini gak cuma ngasih lo pendapatan tambahan, tapi juga bikin lo lebih tenang. Karena kalau ada apa-apa, lo tahu lo punya cadangan. Pekerjaan sampingan itu juga ngabisin waktu lo secara produktif. Dan karena pekerjaan utama lo udah cukup untuk ngasih penghasilan utama, lo bisa pilih kerja sampingan yang lo sukai. Lo tahu sekarang ini banyak banget pekerjaan part-time remote yang fleksibel, yang ngasih lo kebebasan buat ngatur waktu dan loadnya. Ini seharusnya bakal jadi tantangan yang menyenangkan, yang lo nikmati dan lakukan dengan baik. Pendapatan tambahan itu bakal ngasih lo rasa percaya diri dan stabilitas lebih. Berikutnya, nggak semua jam itu sama. Ada waktu-waktu beberapa jam dalam sehari yang nilainya jauh lebih berharga daripada yang lain. Lo tahu kalau energi, fokus, dan kreativitas lo puncaknya terjadi hanya di waktu-waktu tertentu? Penelitian tentang ritme sirkadian menunjukkan kalau setiap orang punya momen di mana performa mental dan fisik mereka ada dalam kondisi yang paling maksimal. Lo bisa banget merubah cara kerja lo berdasarkan pada jam-jam produktif lo. Reza Rahadian sering cerita kalau dia lebih suka bangun pagi dan memanfaatkan waktu pagi untuk latihan, baca naskah, atau mempersiapkan perannya dengan lebih fokus, karena dia merasa kreativitas dan energi dia paling tinggi di pagi hari. Untuk pekerjaan yang lebih rutinitas, seperti cek-cek email atau administrasi, Reza lebih memilih mengerjakannya di siang atau sore hari saat energi mulai turun. Jadi, lo juga bisa manfaatin jam produktif lo buat ngerjain hal-hal yang paling penting. Sementara pekerjaan yang lebih rutin yang tidak memerlukan konsentrasi tinggi bisa dikerjain di waktu lain. Berikutnya, berhenti ngelakuin pekerjaan yang bisa diselesaikan sama alat atau uang. Banyak hal yang lo lakuin setiap hari sebenarnya bisa dihandle sama alat, sistem, atau orang lain. Misalnya, kalau lo kerja di kantor dari jam 9 pagi sampai 5 sore, outsourcing aja tugas-tugas tertentu kayak motong rumput atau bersihin rumah. Jadi lo bisa fokus buat upgrade skill atau habisin waktu bareng keluarga. Kalau lo mahasiswa, lo bisa pakai aplikasi kayak Notion atau Trello buat ngatur tugas dan deadline. Jadi nggak perlu lagi nyatet manual dan berusaha nginget semuanya.
Kalau lo orang tua, lo bisa rapihin hidup keluarga lo dengan kalender digital yang bisa di-share. Jadi semua orang tahu jadwal mingguan mereka. Berhenti buang-buang waktu buat hal-hal yang bisa ditangani alat atau uang. Dan mulai bangun momentum. Semakin sedikit waktu yang lo habiskan buat urusan pemeliharaan, semakin banyak waktu yang lo punya buat berkreasi, berinovasi, dan berkembang. Inilah cara lo mengubah waktu yang terbatas jadi potensi yang tanpa batas. Berikutnya, lo bakal dapat hasil yang lebih baik kalau lo menikmati apa yang lo kerjain. Energi yang lo bawa ke pekerjaan lo bakal menentukan seberapa banyak hasil yang bisa lo capai dan seberapa cepat perkembangan yang lo dapat. Kalau lo penuh dengan energi, kerja jadi lebih lancar, progresnya cepat, dan hasilnya juga akan lebih bagus. Sebaliknya, kalau energi lo rendah, semuanya jadi terasa lebih sulit. Lo kehilangan momentum, dan bahkan hal-hal simpel pun jadi berasa perjuangan. Energi itu nggak cuma fisik, tapi juga mental dan emosional. Itu yang ngedrive fokus, kreativitas, dan motivasi lo. Kalau lo taruh energi lo ke hal-hal yang bikin lo semangat, lo bakal masuk ke ritme alami di mana semuanya ngalir lebih mudah. Arahkan energi lo dengan tepat, lo bisa ngerjain lebih banyak hal dengan usaha lebih sedikit, dan hasilnya bakal jauh lebih baik dalam jangka panjang. Berikutnya, hidup sukses dengan sistem. Semua kesuksesan pasti memerlukan dukungan sistem yang bagus. Nah, sistem itu adalah rencana atau rutinitas yang nanganin keputusan-keputusan kecil dalam hidup lo tanpa lo harus mikir berlebihan setiap kalinya. Sistem itu kayak mesin, efisien dan bisa diprediksi, jadi lo bisa fokus ke tujuan yang lebih besar. Misalnya, lo bisa bayar tagihan rutin dengan men-setnya jadi pembayaran otomatis, itu udah jadi sistem. Lo nggak perlu inget-inget tanggal atau khawatir kalau lupa dan terlambat bayar, karena semuanya udah beres. Perencanaan makan juga salah satu sistem. Kalau lo udah tentuin apa yang bakal lo makan dalam seminggu, lo bisa hindarin last minute stress dan hemat waktu serta energi. Sistem yang bagus bikin hidup lo berjalan lancar. Ini bakal ngurangin distraksi dan ngebantu lo fokus ke hal-hal yang benar-benar penting, dan bikin lo punya ruang untuk berkembang dan mencapai lebih banyak hal. Berikutnya, konfirmasi, tidak berandai-andai. Kalau ngomongin soal investasi, banyak orang cuma nebak-nebak aja, meskipun mereka tahu itu bisa bikin rugi. Ada juga yang bikin keputusan berdasarkan prediksi kayak, wah, sekarang orang lebih sering makan di luar, restoran pasti lebih ramai, jadi mungkin bisnis pengiriman makanan kayak GoFood dan GrabFood bakal kesulitan, dan akhirnya mereka bertaruh melawan itu. Jangan nebak-nebak, oke? Mungkin lo bener secara teori, tapi kalau pasar nggak sesuai harapan lo, portofolio lo bakal berisiko. Selalu tunggu bukti sebelum bertindak. Gunakan data dan grafik untuk lihat apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, lo yakin harga saham Goto atau Grab bakal turun karena banyak orang mulai lebih suka makan di restoran. Lo bisa pantau grafik sahamnya untuk lihat di mana harga saham itu stabil. Kalau harga sahamnya turun di bawah garis, itu berarti pasar benar-benar berubah, bukan cuma fluktuasi sementara. Nah, setelah ada bukti nyata, lo bisa lebih yakin buat bertindak. Dengan cara ini, lo nggak lagi main tebak-tebakan, tapi lo bereaksi terhadap perubahan yang beneran terjadi. Berikutnya, lakukan lebih sedikit, tapi lebih baik. Kalau lo coba untuk ngelakuin terlalu banyak hal sekaligus, ini justru bikin semuanya jadi lebih sulit kan? Terlalu banyak membagi perhatian, waktu, dan uang akan membuat pekerjaan lo jadi nggak maksimal. Ini kayak kalau lo tuang air ke banyak gelas, tapi nggak ada satupun yang penuh. Jadi, fokus aja pada hal-hal yang lebih sedikit, tapi lebih penting, dan lo akan hemat energi serta dapetin hasil yang lebih baik. Penelitian dari Gloria Mark, seorang profesor di bidang informatika di University of California, Irvine, menunjukkan bahwa sering berpindah-pindah tugas justru menurunkan produktivitas dan meningkatkan stres. Gloria Mark adalah ahli yang dikenal dengan risetnya tentang bagaimana teknologi mempengaruhi cara kerja dan perilaku manusia, menemukan bahwa setiap kali lo beralih fokus, otak lo butuh waktu ekstra buat menyesuaikan diri. Proses ini bikin lo jadi lebih lambat dan gampang salah. Multitasking memang terasa produktif, tapi sebenarnya itu buang-buang waktu dan tenaga. Jadi, lebih baik fokus pada satu hal, ngerjainnya dengan maksimal, baru lanjut ke tugas berikutnya. Berikutnya, scarcity memengaruhi pilihan lo harus kendalikan.
Scarcity atau kelangkaan itu ketika lo merasa kekurangan sesuatu yang lo butuhin kayak uang, waktu, atau lainnya. Dan ketika lo merasa kekurangan sesuatu, cara lo berpikir dan bertindak jadi berubah. Fokus jadi sempit, dan lo mulai mengambil keputusan yang cuma mengatasi masalah langsung tanpa melihat gambaran besarnya. Scarcity menciptakan urgensi. Kalau uang lo lagi dikit, lo mungkin akan mengabaikan buat invest untuk masa depan. Kalau waktu lo terbatas, lo bisa aja jadi terburu-buru buat nyelesain pekerjaan, meskipun kualitasnya bisa aja jadi korban. Pada awalnya ini mungkin terasa masuk akal, mereka menyelesaikan masalah yang ada, tapi nantinya bisa aja jadi masalah yang lebih besar. Menunda invest untuk jangka panjang bisa bikin lo terjebak. Menyelesaikan pekerjaan terburu-buru bisa bikin lo melakukan kesalahan yang malah butuh waktu lebih banyak buat benerinnya. Scarcity menuntut otak untuk fokus ke bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Jadi, lo mesti gimana nih? Guys, berhenti sejenak, mundur, dan pikirkan lebih seksama untuk keluar dari tekanan ini. Berikutnya, pinjam waktu dari diri lo yang udah sukses di masa depan. Coba bayangin hidup lo seolah-olah lo udah berhasil ngatur waktu dan uang. Lo bisa tanya ke diri lo sendiri, apa yang akan lo lakuin kalau lo udah jago ngatur waktu dan uang? Ini cara sederhana, tapi bisa bantu lo buat mikir lebih jernih setiap lo ngambil keputusan dan fokus ke hal yang paling penting. Anggap aja ini cara lo mundur untuk nyusun kehidupan yang lo inginkan. Setiap keputusan yang lo ambil, itu nunjukin siapa diri lo yang pengen lo capai di masa depan. Jadi, keputusan lo nggak cuma berdasarkan keadaan sekarang aja, tapi juga dipandu oleh kesuksesan yang mau lo tuju. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan nggak akan pernah datang kalau lo nggak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.